Oke, sekarang kita bahas tentang larutan asam basa ya. Larutan asam basa. Ya, itu judulnya ya. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai teori asam basa ya. Jadi teori asam basa itu ya dikemukakan oleh 3 ilmuwan ya ini. Yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, kemudian Lewis ya. Ada 3 ilmuwan yang menemukannya dulu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teori asam basa menurut si Arrhenius ya. Menurut Arrhenius ya. Nah, apa itu menurut Arrhenius? Apa itu asam, apa itu basa, kan gitu ya. Jadi menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+ ya. Zat yang dalam air melepaskan ion H+. Nah, kemudian contohnya misalnya ini kita campurkan HCl dengan air ya. HCl dengan air maka akan dihasilkan, maka HCl itu akan melepaskan ion H+. Nah, seperti itu dia ya. Ini contohnya, ini HCl nih. Ini air. Begitu kita masukkan ke sini, maka HCl ini akan terpecah ya. Terpecah oleh air. Air ini akan memecah si HCl ya, terpecahnya di sini. Ya, sehingga dia dihasilkan ion H+ ya. Jadi seperti ini ya. Ini HCl ini dipecah oleh air di sini, akan dihasilkan ion H+ dan Cl- ya. Jadi HCl itu akan berubah menjadi H+ dan Cl-. Siapa yang mengionkannya? Yang mengionkannya adalah si air, seperti itu ya. Nah, seperti itu dia. Ini kita campurkan sini. Setelah dicampur dia akan begini ya. Terpisahlah si H tadi dengan Cl, berubah menjadi H+ dan Cl- ini ya. Siapa yang merubah? Si air ya. Jadi di dalam tabung ini sekarang bukan HCl lagi yang ada ya. Ada ion H+, ada Cl- dan ada H2O ya. Itu yang ada di dalam tabung itu gitu ya. Nah, begitulah asam ya. Nah, berikutnya basa ya. Apa ini maksud dengan basa? Menurut Arrhenius tadi bahwa basa adalah zat yang apabila dicampurkan dengan air maka akan menghasilkan ion OH- ya. Jadi basa itu identik dengan OH- ya. Nah, ini contohnya, misalnya kita campurkan NaOH dengan air ya. NaOH dengan air, maka NaOH ini akan melepaskan OH-. Nah, reaksinya seperti ini. NaOH kita masukkan ke dalam air seperti ini. Ya, maka akan terpecah dia menjadi Na+ dan OH- ya. Nah, di sini pecahnya dia. Sehingga dia itu namanya terionisasi ya. Nah, terionisasi. Jadi kesimpulannya NaOH ini akan diionisasi oleh air. Sehingga setelah kita campurkan dia menjadi seperti ini ya. Setelah dicampur ini ya. Nah, di dalam tabung ini tadi, di dalam gelas ini tadi tinggal hanya ada yaitu Na+, itu ya jelas ya. Ada lagi OH-, ada lagi H2O. Itu yang ada di dalam situ ya. Artinya bukan dalam bentuk NaOH lagi, dia sudah dalam bentuk ion Na+ dan OH- ya. Apa yang menyebabkan dia basa? Si OH-nya ini ya, itu maksudnya ya. Nah, perlu kalian tahu bahwa NaOH ini padatan ya. Ini padatan nih. Begitu kita masukkan dia larut. Nah, disitulah dia terionisasi oleh air ya. Kalau dalam bentuk ion dia sudah tidak padat lagi. Ini jadi nggak nampak lagi. Na+ ini nggak nampak lagi. Oh, dengan OH- ini, kalau NaOH masih nampak dia ya, padat ya gitu. Nah, itu yang disebut sebagai basa ya. Nah, kemudian kita belajar lagi penggolongan asam dan basa ya. Jadi asam ada dua, yaitu asam kuat dan asam lemah ya. Apa bedanya? Ya, bedanya ya. Asam kuat ini jika dicampurkan dengan air maka dia akan terionisasi sempurna atau semuanya. Kalau kuat nanti dia terionisasi sempurna. Ya. Kalau asam lemah, jika dicampur dengan air, dia akan terionisasi hanya sebagian, ya gitu. Atau tidak semuanya dia terionisasi. Itu namanya
asam lemah ya. Basa juga ada dua, ada basa kuat, ada basa lemah ya. Maka basa kuat itu jika dimasukkan dalam air maka akan dia terionisasi sempurna, artinya semuanya terionisasi ya. Nah, sedangkan basa lemah itu jika dimasukkan ke dalam air tadi dia akan terionisasi sebagian ya. Supaya lebih jelas kita lihat ini ya. Hanya sebagian saja dia seperti tadi ya. Iya. Oke. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, contoh ya yang asam ini harus kita ingat dulu ya, contoh-contohnya dulu kita bahas ya. Contoh asam yang harus dihafal ya. Tadi sudah ini kan. Nah, contoh asam yang harus dihafal ya. Asam tadi kan ada dua, ada asam kuat dan asam lemah gitu ya. Nah, asam kuat ini ya, satu itu HCl. HCl itu namanya adalah asam klorida ya. HBr asam bromida. Nah, ini dan seterusnya ini harus dihafal ya. Jadi ini rumus kimianya, rumus asamnya, ini namanya ya. Asam lemah ini CH3COOH namanya asam asetat, HCN asam cyanida dan seterusnya ini ya. Ini harus harus dihafal gitu ya. Nah, berikutnya coba kita lihat contoh basa yang harus dihafal ya. Ini harus dihafal juga katanya. Basa ini satu KOH ya. KOH namanya kalium hidroksida. NaOH namanya natrium hidroksida dan seterusnya. Nah, ini harus kita hafal ya. Soalnya ini nanti kalau nggak dihafal susah untuk belajar materi berikutnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini cara mengionkan. Nah, ini juga sama pentingnya dengan tadi, ini pun harus dihafal juga ya. Supaya lancar nanti mengion-ionkan ya. Nah, oke. Ini artinya kalau OH dia -1 ya. F -1 juga, Cl -1 juga, Br, I, OH, Cn, NO3 dan CH3COO itu semuanya adalah -1 gitu ya. Nah, sedangkan ion muatan 2 ini SO4 dan CO3 ya. Yang ini 2 adalah negatif 2 gitu. Nah, kemudian PO3 dengan PO4 itu negatif 3 ya. Nah, sedangkan yang positif 1 ini ada NH4, H, K, Na ini ya, golongan 1 semua dengan NH4 ya. Ini semua golongan 1A dan ini tambah NH4. Itu semuanya nanti positif 1 ya. Ini golongan 2 semua, maka dia adalah positif 2 ya, golongan 2A semua itu ya. Jadi ini harus dihafal juga gitu ya. Nah, setelah hafal ini nanti baru kita belajar mengionkan tadi ya. Nah, ini cara menuliskan ionisasi. Tuliskanlah reaksi ionisasi ya. Kita belajar mengionkan. Nah, jadi KOH ini kalau kita masukkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Bagaimana reaksinya gitu maksudnya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ini air, yang A dulu ya. Ini air ya. Ini ada KOH. KOH ini padatan ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, apa yang terjadi di sini ya? KOH ini tadi terionisasi seperti tadi ya. Terionisasi ya. Nah, maka di sini dia akan terpecah menjadi ion K+ dan OH-. Nah, itu dia. Dan air tentunya ada di sini sebenarnya. Air yang memecahkan KOH ini sehingga menjadi K+ dan OH- ya. Jadi kalau nulis reaksinya seperti ini dia nih. KOH terionisasi menjadi K+ dan OH-. Nah, gitu dia. Dari mana tahu ini K+? Nah, ini karena golongan 1 ya. Yang ini tadi memang harus kita hafalkan ya. Seperti ini tadi ya. Ini KOH ini kan. K ini kan. Sekarang OH dari mana tahu -? Nah, ini juga makanya saya bilang tadi penting menghafalkan ion-ion ini. Nah, itu dia. Gitu ya. Kemudian H2SO4 terionisasi menjadi apa? Sama juga ya. Ilustrasinya seperti ini. Ini air, masukkan di sini. Asam sulfat itu cairan ya. Masukkan. Kalau ini rumus kimianya adalah H2
SO4 nih cairannya. Nah, begitu dia masuk ke dalam air ini, maka dia terpecah ataupun terionisasi ya. Apa yang ada di sini? Ya, ada H+ dan SO4 2- seperti itu dia ya. Maka menulis reaksinya seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya di sini tidak ada lagi H2SO4, yang ada ion H+ dan SO4 2-. Nah, itu artinya sama dengan tadi, K+ dengan OH- aja yang ada. KOH ini sudah nggak ada di dalam. Ini hanya untuk menuliskan reaksinya saja yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini karena asam kuat ya, asam kuat tadi ini basa kuat, ini asam kuat. Yang kuat-kuat itu nulisnya cuma searah seperti ini saja ya. Ini. Sedangkan CH3COOH ya, itu lemah. Ini nanti kita bahas ya. Nah, yang nomor B dulu tadi, setelah kita buat ya penulisan reaksinya yang B, H2SO4 kan terionisasi menjadi H+ dan SO4 2- ya. Dapatnya dari mana muatannya ini? Dari hafalan tadi ya. Maka ini hanya kan 2 kali 1, maka di sini H ini harus kita setarakan, kasih 2 di sini supaya dia sama ya. SO4-nya sudah sama ini. Nah, gitu cara menuliskannya, makanya ini jawaban yang reaksi yang kedua ya. Yang ketiga, ini ilustrasinya adalah CH3COOH ya, CH3COOH ini. Ini air, masukkanlah di sini cuka tahu kan cuka? Ini cuka masukkan ya. Kalau cuka murni itu rumusnya CH3COOH, itu cuka murni ya. COOH ya. Tapi begitu masuk ke dalam air dia akan terionisasi, itu maksudnya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwasannya CH3CO ini asam lemah, maka penulisannya dua arah seperti ini ya. Yang lemah-lemah penulisannya dua arah seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini terionisasi menjadi CH3CO- dan H+. Dari mana tahunya? Nah, itu dari ion-ion tadi ya. Nah, kalau menuliskan reaksi ionisasi ini seperti ini dia ya. Nah, kemudian coba kita lihat lagi. Nah, ini dia. Harus kita pahami bahwasannya kejadian yang ada setelah asam dan basa dicampurkannya dengan air. Dengan air nih kita tambah. Iya, apa yang terjadi gitu ya. Jadi kan asam ini ada yang kuat tadi, ada yang lemah gitu kan. Asam kuat terionisasi sempurna ya kan. Yang lemah terionisasi sebagian, jadi tidak sempurna, tidak semuanya. Kalau basa kuat juga ada basa lemah. Terionisasi sempurna kalau kuat, yang lemah terionisasi sebagian ya. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya nih ya. Misalnya nih. Ada kata apa saja yang ada dalam tabung jika dicampurkan ya NaOH dengan air. Nah, NaOH ini kita campurkan dengan air ya. Nah, sebelumnya ini kita harus tahu NaOH ini apa, ini asam kuat kah, basa kuat kah, asam lemah kah gitu ya. Jadi NaOH ini adalah adalah basa kuat ya, basa kuat ya. Dari mana tahu? Dari yang tabel yang tadi ya. Maka akan terionisasi menjadi semuanya ya, karena sempurna. Karena ini adalah kuat tadi, basa kuat. Menjadi Na+ dan OH- gitu. Jadi gambaran seperti ini nih ya. Ini H2O dan ya. H2O ini adalah NaOH. NaOH itu padatan ya. Seperti ini dia. Misalnya di sini ada NaOH nih ya. Padatan dia. Begitu kita masukkan ini. Nah, kalau ini kan rumus kimianya NaOH kan. Ya, kan. Begitu dia masuk larut, dia tidak nampak lagi padatannya nih, maka dia terpecah ya. Jadi di sini tidak ada lagi NaOH, yang ada Na+ dan OH- ya. Ion-ion tadi ya harus dihafalkan gitu ya. Jadi pecah di sini dia. Nah, jadi Na+ dan OH- ya. Jadi di dalam tabung ini ada apa? Na+, OH- dan H2O itu yang ada di dalamnya ini. Enggak ada lagi NaOH itu maksudnya. Kenapa gitu? Karena ini adalah basa kuat. Semuanya dia terionisasi, terpecah di sini ya. Nah, itu makanya begini dia ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang apa aja yang ada dalam tabung jika dicampur HCN dengan air? Nah, kita harus tahu HCN ini adalah
asam lemah ternyata ini. Makanya harus dihafal tadi ya. Maka akan terionisasi sebagian saja, tidak semua. Terionisasi sebagian menjadi H+ dan Cn- ya. Dari mana tahu dia Cn-? Dari ion-ion tadi yang kita hafalkan ya. Jadi masih ada HCN. Nah, seperti ini. Ini kan HCN nih, ini air. Kita masukkan ke sini ya. HCN-nya. Maka dia akan terpecah, dipecah di sini. Ya, pecah di sini maka terbentuklah H+ dan Cn-. Gitu ya. Karena tak semuanya, maka di sini masih ada HCN, itu maksudnya. Seperti ini. Ada H+, ada Cn-, ada HCN, ada H2O dalamnya. Kenapa masih ada HCN? Karena sebagian saja dia terionisasi, itu maksudnya. Maka setelah dicampur ini jadinya dia. Nah, seperti itu ya. Cara memahaminya untuk reaksinya ya, reaksi ionisasinya. Nah, kemudian ini dia. Kita belajar sekarang derajat keasaman. Ya. Derajat keasaman ini sering disebut sebagai pH ya. Nah, berdasarkan derajat keasamannya, larutan itu dibagi 3 ya. Larutan itu dibagi 3, ada asam, ada basa, ada netral ya. Nah, larutan asam ini pH-nya nanti lebih kecil dari 7. Basa pH-nya lebih besar dari 7. Netral pH-nya sama dengan 7. Itu nanti ya. Harus ingat ya. Kemudian pH itu biasanya ukurannya 0 sampai 14 ya. Ada alatnya nanti digunakan adalah pH meter ya. pH meter itu seperti ini dia gambarnya. Nanti di sini ada angka ya. Di sini bagian bawahnya, di sini ada seperti ini dia ya. Jadi kalau misalnya ada larutan sini ya, larutan gitu ya, ini kita celupkan dia, nanti keluar di sini angka misalnya 7,5 atau tergantung keasaman larutan ini ya, 2,6 misalnya gitu. Tapi biasanya nih intervalnya tadi adalah 0 sampai 14 ya. Itu dia. Jadi kalau asam itu ini 0 kan, ini 14, tengah-tengah ini kan 7 ya. Maka dari sini ke sini asam ya. Yang pas dia di sini 7 yang tengah ini. Lebih dari 7 lagi sampai 14 itu basa dia. Seperti itu dia. Jadi kalau kita dapatkan misalnya pH-nya 7,5, nah itu kan di atas 7 sudah, berarti sifatnya udah agak basa ya. 2,6 ini asam, seperti itu dia, ini basa ya. Dapatnya 13,2 misalnya, ini basa, seperti itu dia ya. Nah, kalau sudah paham mengenai ini, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah gunakan pH meter ya. Jadi alatnya ini sebenarnya ada 3 ya kalau di dalam praktikumnya. Satu tadi pH meter, tadi sudah kita bahas yang ini pH meter ya. Yang kedua ada lakmus ya. Lakmus, kertas lakmus ya. Kertas lakmus ini ada ya. Lakmus ini ada merah dan warnanya ada merah, ada yang warna biru gitu ya. Jadi lakmus itu seperti ini dia, kertas lakmus merah ya. Ada yang merah, ini merah warnanya. Ada kertas lakmus yang warnanya biru ya. Nah, seperti ini dia. Jadi lakmus itu ada 2, lakmus merah dan lakmus biru ya. Nah, bagaimana cara ngujinya? Kalau tadi menggunakan pH meter sudah paham, langsung ada angka. Kalau ini dia ya. Kalau asam nanti, kalau larutannya asam, kita celupkan lakmus merah, maka dia tetap merah ya. Ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kalau nanti ada larutan seperti ini ya, kita masukkan lakmus merah ini ke sini ya. Masukkan lakmus merah ini, dia tidak berubah, tetap merah dia. Itu maksudnya. Kalau dia asam ya, berarti ini asam. Itu.
ya. Tapi kalau yang biru ini kita masukkan ke dalam asam, zat yang bersifat asam, maka dia berubah menjadi merah, ya. Yang tercelup misalnya segini ya. Yang segini aja dia merah, seperti itu dia. Tercelup yang biru ini merah segini aja dia merah, enggak semua merah, yang tercelup aja dia merah, ya. Jadi biru ini akan berubah menjadi merah kalau dia asam. Tapi kalau basah, ya, katakanlah ini larutannya larutan basah. Ini ada larutan basah, sifatnya basah. Ini larutan bersifat basah. Basah ini kalau kita masukkan lakmus biru yang ini masuk ke sini, ya, dia tetap biru, ya, tetap biru. Kalau biru tetap biru, ya. Tapi kalau kita masukkan lakmus yang merah ini, dia akan berubah menjadi biru. Ini dia, ya, berubah menjadi biru dia. Yang tercelup aja yang berubah, ya, menjadi biru, ya. Tapi kalau netral nanti ada satu larutan ini pH-nya pas 7 atau netral. Ini netral, ya, kita masukkan lakmus yang merah, dia tetap merah. Masukkan lakmus biru, dia tetap biru, tidak berubah, ya, tetap dua-duanya. Nah, gitu cara menganalisanya nanti dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian kita belajar menghitung pH larutan asam basa, ya. Nah, kita tahu tadi pH-nya ada nanti angka-angkanya, ya. Kita sekarang belajar menghitung pH larutan asam basa. Sebelumnya tadi pH itu intervalnya adalah 0 sampai dengan angka 14. Itu dia. 0 sampai 14, ya. Kalau udah dapatnya 15 sudah salah itu, ya. Nah, contohnya yang pertama kita akan bahas bagaimana cara menghitung pH larutan yang bersifat asam kuat dulu, ya. Asam kuat. Asam kuat itu rumusnya seperti ini, ya. H+ sama dengan valensi dikali M. pH sama dengan min logaritma H+. Nah, itu dia. Apa itu valensi ini atau val ini? Val ini adalah jumlah H+. Nah, seperti itu dia. Contohnya, hitunglah pH larutan H2SO4 0,02 molar, ya. Jadi ini ada larutan H2SO4, larutan H2SO4, ya. Berapa molaritasnya? Molaritasnya 0,02 molar, ya, 0,02 molar, ya. Itu dia. Nah, berarti langsung kita masuk ke rumus, ya. H+ sama dengan valensi dikali M. Ya, valensi dikali M, ya. Maka valensinya adalah 2. Dari mana dapatnya 2? Ini H2SO4 ini. Hanya ini kan ada 2 itu, ya. Itu makanya disebut sebagai ini, maka valensinya adalah 2. Atau seperti ini dia, ya. Jumlah ion H+ tadi kan. H2SO4 itu kalau kita ionkan kan dia berubah menjadi H+ dan SO4 2-, ya. Maka ini kalau kita setarakan kan H di sini 2 kali 1, di sini 1 cuma 1, maka ditambah 2 sini supaya sama kan. Jadi ini dia H+-nya kan ada 2 biji nih, makanya di sini 2. Atau bisa langsung lihat dari sini, ya, sebenarnya, ya. Nah, H+ kali M, M-nya adalah ini 0,02. Ini dia. Nah, setelah itu kita hitung, ya, 2 ini kita tulis lagi. 0,02 ini bisa kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2, ya. Ini kita kali 2 kali 2 4, hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 2, ya. Ini masih H+-nya, ya, H+. Kemudian kita masukkan rumus pH. pH sama dengan min logaritma H+. pH-nya sama dengan min logaritma ini tadi, ya, 4 kali 10 pangkat minus 2, ya. Yang ini caranya 2 ini turun ke bawah, makanya dapat 2 di sini, ya. Angka 2 ini turun ke bawah, minus ketemu minus ini kan jadi positif, ya. Makanya 2 di sini, ya. Minnya lanjutkan aja logaritma 4, lanjut aja dia ke sini, gitu, ya. Nah, sebagai contoh misalnya supaya lebih jelas lagi, H+-nya sama dengan katakanlah 4 kali 10 pangkat, ya, min 6 misalnya. Maka ini pH-nya 6 ini turun ke bawah jadi plus, ya. Karena tadi min logaritma H+ sama dengan min
logaritma tadi ya, logaritma 4 kali 10 pangkat minus 10, 6 ya, 6 nya turun 6 min logaritma 4. Gitu aja dia langsung ya cara ngitung pH nya ya. Nah kalau nanti dia cuman gini 10 pangkat min 6, maka pH nya ini ya, kalau ini H plusnya maka pH nya 6 aja ya, karena nggak ada angka apa-apa di sini ya. 6 min logaritma 1 sebenarnya ya, 6 min logaritma 1. Logaritma 1 itu nilainya adalah 0, maka 6 kurang 0 adalah 6. Seperti itu dia caranya ya. Nah kalau sudah jelas menghitung asam kuat, kita lanjutkan ke asam lemah ya. Asam lemah ya. Nah asam lemah ini rumusnya adalah 1 mencari H plusnya ada 2 sebenarnya ya. Plusnya 1, H plus sama dengan akar Ka kali M ya. Ka itu tetapan ionisasi asam, M itu molaritas asam. Tapi ada satu lagi rumusnya ya, mencari H plusnya. H plus ya, ini tertinggal nih, sama dengan alfa kali M ya, dimana alfa itu derajat disosiasi asam, M itu molaritas asam, sama dengan ini ya. Nah jadi rumus nanti 2, ini 1, ini 2, tergantung mana yang diketahui. Nanti kalau alfa diketahui, pakai H plus sama dengan alfa dikali M. Kalau Ka yang diketahui, nanti pakai akar Ka kali M gitu ya. Kemudian pH nya sama, min log H plus ya. Nah contohnya kita lihat tuh. Nah kita lihat ya, hitunglah pH larutan CH3COOH 0,04 molar. Ka nya tetapan asamnya adalah 10 pangkat minus 5. Ini dia. Jadi ada punya larutan di sini ya. Larutan apa? CH3COOH ya, molaritasnya adalah 0,04 molar. Nah ini berapa pH nya ini? Ka nya diketahui nya 10 pangkat minus 5 ya. Jadi karena Ka yang diketahui di sini, kita pakai rumus yang ini tadi ya. Maka di sini H plus sama dengan akar Ka kali M ya. H plus sama dengan Ka nya ini, akar Ka nya 10 pangkat minus 5. Ini dia. M nya adalah 0,04. Ini dia ya. Jadi ini 10 pangkat minus 5 nya tetap 4 kali 10 pangkat 0,04 ini bisa kita rubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Maka ini adalah 4 nya ke depan ke sini, maka 4 kali 10 pangkat minus 7. 5 ditambah 2 ini ya. Atau minus 5 dikurang 2 berarti kan minus 7 ya. Setelah itu ini akar 4 kan 2 ya, 2. Akar 10 pangkat minus 7 itu 10 pangkat minus 7 ini dibagi 2 ya. 10 pangkat minus 3,5 ya, itu dia. Makanya dapatnya ini ya. Kemudian pH sama dengan min logaritma H plus sama dengan min logaritma ini 2 kali 10 pangkat minus 3,5, maka sama dengan cara yang tadi. 3,5 ini turun ke sini dapat 3,5, baru lanjutkan ke minusnya ya, minus logaritma 2 seperti itu dia. Iya. Begitulah cara menuliskan pH asam lemah ya. Nah contohnya yang kedua, misalnya katakanlah tadi yang diketahui bukan H plus tapi alfa gitu ya. Katakanlah alfanya 0,1. Misalnya soalnya gini, ada larutan ya, katakanlah sama CH3COOH ya, katakanlah gitu ya. 0,04 molar, alfanya sama dengan katakanlah 0,1. Maka ini cara mencari H plusnya sama dengan alfa kali M gitu ya. Alfanya ini 0,01 kali M nya 0,1 ya tadi. Salah, ini 0,1. 0,1 dikali kan dengan M nya 0,04 ya, 0,04 seperti itu dia. Ini hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 0 nya ada 3 nih, 10 pangkat minus 3 seperti itu dia. Kalau dapat ini, dapatlah pH nya adalah min log H plus
maka dapatnya 3 min log 4. Itu maksudnya ya. Jadi lihat nanti apa yang diketahui ya. Begitu cara menyelesaikannya atau yang asal lemahnya. Berikutnya kita ke bahasa kuat ya. Bahasa kuat ini. Bahasa tadi kan ada dua, ada bahasa lemah, ada bahasa kuat ya. Bahasa kuat dulu ya. Yang bahasa kuat ini rumus kimianya, rumus menghitungnya adalah OH min dulu yang kita cari. Karena dalam bahasa tadi kan ada ion OH min. OH min sama dengan valensi dikali M ya. Valensinya ini adalah jumlah OH min. Nah, itu dia. Maka yang kalau dalam bahasa ini tidak langsung dapat pH, POH dulu ya. POH sama dengan min log OH min ya. Baru pH-nya sama dengan 14 dikurang POH, seperti itu dia ya. Jadi nggak langsung dapat ini pH. POH dulu kalau bahasa ya. Contohnya ini hitunglah pH larutan KOH 0,02 molar. Nah, ini kan bahasa kuat. Nah, bahasa kuat. Nah, langsung kita ini valensinya adalah 1. Dari mana tahunya ini jumlah OH-nya nih? Cuma 1 ya. Kalau misalnya BaOH 2 kali, maka valensinya adalah ya 2 jumlah OH-nya nih ya. Itu namanya valensi basah ya. Nah, jumlah ionnya ya. Bisa kita buktikan misalnya kalau KOH kan KOH itu kan terionisasi menjadi K+ dan OH min kan. Nah, itu dia dalam air ya. Maka K-nya 1 kali 1 sama ini 1 kali 1, OH-nya 1, OH-nya 1, udah setara. Maka berapakah jumlah OH di sini? OH minnya 1. Itu maksud dari sini jalannya ya. Ba2 ini kan terionisasi, kalau ini ya terionisasi menjadi Ba2+ dan OH min. Itu dia ya. Nah, ini supaya setara kan OH-nya kan ada 2 di sini. Kita buat 2 di sini kan. Inilah OH minnya. Jadi 2 gitu. Dari mana dapat Ba2+ ini? Sebenarnya mudah ya. Nah, kalau nggak paham dari mana 12 kita ulang ya. Ini kan BaOH 2 kali misalnya. Terionisasi menjadi ion negatifnya dulu ya, karena yang paling mudah begitu. OH min ya kan, OH min. Di sini kan Ba berapa plus gitu ya. Kalau kita buat 1 kita gabungkan kan nggak jadi ini dia. Nah, kalau kita buat 2 di sini, nah 2 ini beri ke OH kan, OH 2 kali ini kan. Min ini 1 ini kasih ke Ba. Nah, makanya ada seperti ini. Makanya di sini positif 2 gitu ya. Lagi di cara mengionkannya ya. Berikutnya kita lanjutkan ya. Maka OH min sama dengan valensi dikali M ya, atau M kali valensi juga bisa ya. Valensinya adalah 1 jumlah OH tadi, M-nya adalah 0,02 ya, 0,2 ini. Ya, maka ini hasilnya 1 kali 0,22 ini bisa kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Maka ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian setelah dapat OH min, kita carilah POH ya. POH sama dengan min log OH min. pH ya. Ini belum pH, POH masih ya, POH. Sorry salah ketik nih. Sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 2 yang tadi ya. 2-nya turun ke bawah jadi 2 min log 2. Maka pH-nya sama dengan 14 kurang POH ya. 14 kurang buka kurung 2 min log 2. Kenapa buka kurung? Karena dia 2 ini ya. Ya, 2 min log 2 itu kan 2 variabel ya, maka ini 2. 14 kurang 2 dapatnya 12. Min ketemu min, sini plus. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, untuk menyelesaikan itu katakanlah misalnya kita punya 14 min. Kalau misalnya 3 POH-nya min 3 aja, hasilnya adalah 11 gitu ya. Kalau POH-nya misalnya 3 min log 5 misalnya, maka ini kita buat pH-nya itu adalah pH-nya itu 14 kurang buka kurung ya, karena 2 ini ada 3 ada min log 5 gitu. 3 min log 5 ya. 14 kurang 3 dapatnya adalah 11. Min ini ketemu min ini jadi plus. Jadi plus lah di sini ya. Plus logaritma 3. Seperti itu dia cara mencarinya ya. Oke. Nah, itu bahasa kuat seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan bahasa lemah ya. Ini yang menghitung bahasa lemah.
Massa lemah ini rumusnya adalah, ini bukan H plus, maaf ya, ini OH min ya, OH min ya. Jadi massa lemah ini juga nanti rumusnya ada dua ya, tergantung diketahui apa ya. Kalau diketahui KB, maka pakai rumus ini, OH min sama dengan akar KB kali M. KB itu terapan ionisasi basa, terapan ionisasi basa, M itu molaritas basanya ya. Tapi kalau nanti diketahui lagi alfa ya, maka alfa, kalau diketahui nanti alfa, rumusnya mencari OH min itu adalah OH min ya sama dengan alfa dikali M ya, ini. Nah, ini dua rumusnya, tergantung apa yang diketahui nanti ya. Nah, nanti kalau mencari POH-nya sama ya. Setelah dapat OH min, setelah dapat OH min kita cari POH. Setelah dapat POH itu rumusnya min OH min, pH sama dengan 14 kurang POH, sama dengan tadi ya. Contohnya ini, berapakah pH larutan NH4OH 0,04 molar? Itu kan bassa lemah ya. Dari mana tahu dia bassa lemah? Bisa dari hafalan tadi, bisa juga kalau ada KB ini pasti lemah dia. Ya. KB nya 10 pangkat minus 5. Karena KB yang diketahui, kita pakailah rumus ini ya. OH min sama dengan akar KB kali M. Nah, maka OH min sama dengan KB nya adalah ini 10 pangkat minus 5, M nya ini 0,04 ya. Maka sama dengan akar 10 pangkat minus 5, ini bukan tambah, ini enggak ada ya, 10 ke 10 pangkat 5 kali saja langsung 4, ini dirubah menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2 ya. Maka ini hasilnya adalah 4 nya ke depan 5 minus 5 kurang 2 minus 7 ya. Akar 4 kan dapatnya 2 ya. 10 pangkat minus 7 ini kita 7 ini kita bagi 2, dapatnya minus 3,5 ya. Maka masukkan ke rumus, dah dapat OH nya kan, baru POH sama dengan min log OH min, dapatnya min log 2 kali 10 pangkat minus 3,5 ya. 3,5 ini turun ke bawah, 3,5 min log 2 sampai sini ya. Maka itu dapat pH nya, dapatlah pH nya. pH nya sama dengan 14 kurang 3,5 min log 2. 14 kurang 3,5 10,5. Min ketemu min, di sini dapatnya plus logaritma 2, seperti itu dia ya. Nah, nanti kalau OH min yang diketahui pakai rumus yang ini ya. Bukan OH min, kalau alfa yang diketahui nanti pakai rumus ini. Tidak boleh pakai rumus ini lagi. Ya, oke. Semoga paham ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Menentukan pH larutan dengan beberapa indikator. Nah, ini nanti kita khusus belajarnya. Jadi setiap indikator mempunyai trayek perubahan warna ya. Setiap indikator mempunyai trayek perubahan warna yang berbeda ya pada pH larutan. Iya. Maka pada pH larutan dapat ditentukan dengan kombinasi dari indikator tersebut ya. Adapun trayek perubahan warna indikator dalam larutan asam dan basa sebagai berikut ya. Jadi indikator itu ada lakmus ya. Lakmus ini kalau dia perubahan warnanya itu 5,5 sampai 8,0 ya. Nah, perubahan warnanya nanti merah menjadi biru. Nah, seperti itu bacanya. Kata Matil Jingga, trayek pH 2,5 sampai 4,0, perubahan warnanya merah menjadi kuning. Dan seterusnya ya. Tadi indikatornya ada lakmus, ada metil jingga, ada metil merah, ada brontium biru, ada fenolftalein ya. Seperti itu dia. Perubahan warnanya kalau fenolftalein itu 8,3 sampai 10. Warnanya dia tidak berwarna sampai merah ya. Maksudnya apa? Yang kita lihatnya ini membacanya ya. Ini kan tadi indikatornya, ini trayek warnanya, ini perubahan warnanya ya. Maka misalkan kita punya larutan ya, katakanlah indikator metil jingga ya. Metil jingga ini dia ya, metil jingga ya. Nah, katakanlah warna metil jingga ini berubah menjadi kuning. Nah, maka pH nya di atas 4. Nah, kenapa? Ini kan merah, ini kuning. Ini ya, misalnya ini
kita masukkan ke dalam ini metil jingga ya, metil jingga ya. Ternyata dia katanya warnanya kuning ya, si apanya tadi ya, metil jingga ini berubah menjadi kuning di sini. Maka pH-nya itu diramalkan lebih besar dari 4,0. Nah itu dia, ini maksudnya nih. Kalau kena kuning di sini maka dia yang kanan ini ambil lebih besarnya ya. Kalau dia merah berarti ini lebih kecil dari 2,9 itu membacanya ya. Nah contoh ini lagi ya, kita masukkan berbentuk biru. Ini berbentuk biru kan, warnanya menjadi kuning ya, kuning ini ya, berbentuk biru itu jadi kuning. Maka pH-nya itu adalah di bawah 7, di bawah 6,0. Kenapa? Karena warnanya kan kuning ini kan. Ini dia ke sini berarti dia bawah sini dia nih. Ya. Pokoknya kalau dia warnanya sebelah kanan lebih besar dari angka sebelah kanan ini, kalau warnanya sebelah kiri maka lebih kecil dari sebelah kiri gitu ya. Contoh satu lagi misalnya ini adalah larutan, nggak tahu pH-nya berapa, diteteskan ke sini phenolphthalein, indikator PP ya. PP ini warnanya bening, ini bening ya. Begitu kita teteskan sini, ini dalam bentuk larutan ya, 1% biasanya, dimasukkan ke sini, katakanlah ini juga bening larutan ini ya, larutan juga bening. Pas kita masukkan, dia katakanlah berubah menjadi merah. Berubah menjadi merah. Maka dapat dipastikan pH larutan ini diramalkan itu pH-nya itu lebih besar dari 10,0 gitu maksudnya ya. Besar dari 10,0. Ini dia. Nah, ini kan merah nih kan. Kalau masih di bawah 8,3 dia masih ini tidak berwarna gitu maksudnya. Oke, nah begitu kira-kira cara membacanya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian teori asam basa menurut Bronsted-Lowry ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton. Nah ini, kalau Arrhenius kemarin kan melepaskan H+ di dalam air. Kalau menurut Bronsted itu asam adalah spesies yang memberi proton. Proton itu H+ ya. Basa adalah spesies yang menerima proton ataupun H+. Misalnya jika kita campurkan H2O dengan H3 ya. Jadi kita campurkan di sini H2O dengan NH3, katakanlah ini air H2O. Ya. Ini adalah larutan juga. Ini ada amonia ya. Amonia. NH3. Ya. Masuk NH3 ini masuk ke sini ya. Maka dia akan bereaksi di sini ya. Reaksinya seperti ini, H2O ditambah NH3 menjadi NH+ dan OH-. Nah, itu dia. Nah, kan kita lihat dari reaksinya ini ya, kita lihat dari apanya ini, dari yang hasil reaksinya, apakah dia itu menerima atau melepaskan H+ gitu ya. Coba kita lihat dari hasil reaksinya. Ini kan NH4+ kan, tadinya NH3, berarti kan nambahannya di situ ya. Nah, ini OH-, tadinya H2O dia kan, berarti di sini kurang satu OH-nya. Ini berarti kesimpulannya H2O memberikan H-nya ke NH3 itu kan. Nah, H2O melepaskan H+ ke NH3. Kelihatan kan, karena di sini A-nya bertambah, di sini H-nya berkurang, si H2O ini tadi ya. Maka si H2O ini bukan N2O ya, H2O. H2O itu bersifat asam. Kenapa? Yang itu bersifat asam. Kenapa? Karena dia memberikan protonnya H+-nya ke NH3. Sedangkan basa bersifat basa. NH3 bersifat basa karena dia menerima H+ tadi dari H2O. Seperti itu dia ya. Jadi menurut si Bronsted-Lowry. Jadi Bronsted-Lowry ini kelebihannya semua zat itu bisa ditentukan ya, sifat asam basanya, termasuk air ya. Ya gitu ya. Kalau Arrhenius tadi kan harus di dalam air ya. Arrhenius. Kalau di dalam Bronsted ini
tidak ada air juga tidak masalah. Dilihatkan aja di sini reaksinya gitu ya. Enggak harus dalam air seperti itu ya. Bisa zat-zat lain, yang penting dia kalau dia dicampurkan dia memberikan H+, maka dia itu asam. Kalau dia menerima H+, berarti dia basa, itu menurut si Bronsted-Lowry gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasi menurut si apa tadi ya, Bronsted-Lowry tadi ya. Suatu asam setelah melepaskan protonnya akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasinya. Ingat ya, basa konjugasi dari asam tersebut gitu. Asam itu kalau dia melepaskan H+, maka hasilnya itu merupakan basa konjugasinya maksudnya ya. Misalnya gini, ada Ha, dilepaskannya hanya menjadi dilepaskannya hanya tinggal amin kan. Nah, maka amin ini kalau ini asamnya, ini disebut sebagai basa konjugasinya, itu maksudnya ya. Dilepaskannya satu seperti itu. Nah, atau ini ada H2O berubah menjadi tinggal OH-. Nah, ini kan OH- ini artinya melepaskan satu hanya kan, karena di sini hanya tinggal satu. Maka ini asamnya, ini namanya basa konjugasinya gitu dia. Nah, ini asamnya, ini basa konjugasinya seperti itu ya. Nah, berarti kalau dikurang satu hanya, itu namanya basa konjugasinya. Nah, ini dia ya. Contoh HCl, misalnya ini HCl nih. Kalau dia melepaskan hanya kan dia tinggal Cl kan, Cl- kan. Maka Cl- inilah disebut sebagai apa namanya, basa konjugasi dari HCl. Nah, gitu dia ya. Seperti itu ya. Nah, basa setelah menerima satu proton akan membentuk spesies yang disebut asam konjugasinya ya, dari basa tersebut. Nah, misalnya gini, NH3 nih ya. NH3 ini di sini menerima H+, sehingga dia berubah menjadi NH4+ misalnya. NH4+ ya. Ya, H+ di sini tadi ya. Masuk sini kan. Artinya NH3 kan menerima H. Tambah kan? 1. Nah, kalau menerima tadi kan ini kan basa sifatnya kan. Menurut si apa tadi? Menurut si Bronsted tadi. Hasilnya ini namanya asam konjugasinya, itu maksudnya. Ya. Seperti itu ya. Maka ini basanya, ini asam konjugasinya. Nah, seperti itu. Begitu ya. Contoh ini ya. Tentukanlah pasangan asam basa konjugasi reaksi berikut ini ya. Jadi ini dicampurkan HCl, di sini ini HCl, ini NH3. Ya, katakanlah ini amonia ya. NH3. Di sini adalah HCl. Ya. NH3 ini dimasukkan ke sini ya. Nah, terjadilah reaksi ya. Reaksinya seperti ini. HCl tambah NH3 ya, menghasilkan ini dua arah ya. Cl- dan NH4+. Nah, kita lihat dari hasilnya ini ya. Kita lihat dari hasilnya ini, apakah yang terjadi di situ ya. Coba kita lihat. Dari sini kan nampak ya kan, HCl ini berubah menjadi Cl-, artinya dia melepaskan hanya ke sini. Nah, nampak kan? Tadinya NH3 di sini, jadi NH4+ di sini ya. Kenapa NH4+? Karena si NH3 ini menerima satu hanya dari HCl ini tadi gitu ya. Jadi kelihatan NH3 lah di sini adalah HCl yang melepaskan NH3-nya, HCl yang melepaskan H ke NH3 sehingga dihasilkan Cl- dan NH4+ ini. Jadi pertama-tama kita lihat adalah hasilnya ini aja langsung ya. Kelihatan Cl- berarti kan berkurang hanya. Gitu ya. Jadi yang kita lihat di sini tadi ya, HCl tambah NH3 supaya jelas ya. Dua arah ya. Sini Cl- dan NH4+ kan. NH4+. Nah tadi kelihatan, kita lihat dari hasilnya nih ya. Cl-,
Berarti kan HCl melepaskan hanya ke sini sehingga dia kehilangan H sehingga berubah menjadi Cl- ya. Tadi NH3 ini nampak jadi NH4 kan. Nah, makanya dia menerima H dari NH3 ini menerima H dari HCl. Kesimpulannya HCl melepaskan hanya ke NH3. Maka tadi kalau dia melepaskan H plus, maka HCl HCl ini bersifat asam, ya kan, sesuai teori yang tadi kita lihat. Nah, asam tadi melepaskan H plus. Nah, menurut Bronsted nih, asam adalah spesies yang melepaskan proton. Nah, ini dia. Nah, dia HCl ini asam, ini basa, ya kan, karena dia menerima H plus, gitu dia, ya. Nah, Cl- ini kan ini dia. Ini tadi kan asal usulnya nih. Cl- ini bahasa konjugasinya. Bahasa konjugasi apa? Bahasa konjugasi HCl gitu. Kalau ini kan basa NH14 ini, NH4 ini jadi asam konjugasinya gitu. Asam konjugasi apa? Asam konjugasi si NH3. Nah, karena nambah H plus. Nah, sini satu kan. Itu maksudnya. Jadi kalau ditanya pasangannya, jadi pasangan sama konjugasinya adalah HCl dengan Cl-, NH3 dengan NH4 plus, itu pasangannya seperti ini ya. Pasangan asam basa konjugasi adalah HCl dengan Cl-, ya. NH3 dengan NH4 plus gitu ya. Nah, HCl melepaskan H plusnya ke NH3, maka HCl bersifat, ini enggak lengkap nih, bersifat asam ya. Asam, HCl-nya bersifat asam, NH3 bersifat basa ya. Cl ini merupakan basa konjugasi dari HCl. NH4 plus merupakan asam konjugasi dari NH3. Jadi seperti itu tadi ya. Seperti ini cara mengerjakannya ya. Seperti itu. Kemudian satu lagi adalah asam basa menurut Lewis. Lewis ini hubungannya, kalau Arrhenius tadi hubungannya H plus di dalam air ya. Kalau zat yang ditambahkan ke dalam air menghasilkan H plus itu asam menurut si Arrhenius. Kalau Bronsted spesies yang melepaskan H plus. Ini hubungannya dengan elektron pula kalau Lewis ya. Lewis ini menurut Lewis itu asam basa itu hubungannya diteliti dia elektronnya ya. Jadi asam adalah zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Ya, dari si basa adalah zat yang menerima pasangan elektron. Seperti di sini harus ada pasangan elektron bebas ya. Seperti itu ya. Jadi kalau asam zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Misalnya ada X. Ada di sini pasangan elektronnya kan. Kalau nanti disumbangkan ke katakanlah Y. Berarti kan Y ini menerima elektron. Berarti X ini sifatnya asam, itu maksudnya. Y ini sifatnya basa karena dia menerima elektron, pasangan elektron ya. Contohnya ini. Ini NH3 ini kan ada elektron bebasnya ini 2 biji kan. Diberikannya ke BF3. BF3 ini tak ada elektron, perlu dia 2 lagi. Buatnya ke sini kan jadi nyatu dia nih ya. Jadi elektronnya 2 yang tadi dipakai sama mereka. Ya, maka N di sini ya, dalam hal ini NH3 tadi kan. NH3 bersifat menyumbangkan elektron ke BF3, maka NH3 adalah bersifat basa. Sedangkan BF3 ini kan menerima elektron tadi, maka dia bersifat asam. Seperti itu dia ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Jadi itulah sifat asam basa. Ya, mungkin satu lagi saya tambahkan tadi, mengukur pH ada satu namanya pH meter, langsung dicelup ya. pH meter. Yang kedua tadi lakmus, kertas lakmus ya. Lakmus. Yang ketiga nanti ada namanya kertas juga dia ya, indikator paper ya. Indikator paper, itulah alatnya yang digunakan untuk mengukur pH tadi ya, karena indikator pH ini tadi ketinggalan. Nah, itu dia. Itu aja mungkin pembahasannya. Semoga paham. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.